Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu wa muballighun nasi syar'ihi fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai dan banggakan semua siswa-siswi kelas 7 SMP Darul Jannah, tiada yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, yakni masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, materi yang akan dibahas di pagi hari ini mengenai yaitu bab 4, indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Di sini sebelum kita pelajari lebih jauh, kalian harus mengetahui peta konsepnya, yaitu indahnya sholat berjamaah, kemudian mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, kemudian mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, dan menerapkan nilai-nilai salat berjamaah sebagai akhlak terpuji dalam kehidupan. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Bahwa definisi sholat wajib berjamaah itu adalah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam, dan sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Ini definisi mengenai sholat berjamaah. Sedangkan hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh agama. Terus apalagi keutamaan daripada sholat berjamaah? Di antaranya adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di mana hadis ini sumbernya dari Ibnu Umar. Ya. Qala bersabda siapa Rasulullah SAW, sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah, tafdulu itu lebih utama, ala sholatil fardhi, atas sholat sendirian. Yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya, bagaimana bunyi hadisnya, sabda Rasul, man, barang siapa, solda, yang solat, siapa man, yang dimana sholatnya orang itu fi masjidin, di masjid, jamaatan dengan sholat berjamaah, arba'ina lailatan, sebanyak 40 malam,
la tafutuhu rakaatan, dan tidak tertinggal ya dalam rakaatnya itu, di rakaat pertama maksudnya, min sholatil isya, dari sholat isya, kataballahu, maka Allah mencatat kepada eman, lahu kepada eman, kepada seseorang maksudnya, biha dengan sholat berjamaah, itqon minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Ini salah satunya. Anak-anakku, untuk selanjutnya yang perlu kalian ketahui, bagaimana sholat berjamaah itu sah ya. Karena yang menentukan sah tidak sahnya sholat itu adalah orang yang bersangkutan. Kalau persoalan diterima tidak terimanya itu adalah urusan Allah. Dan kita yang penting menentukan sah tidaknya sholat kita. Oleh karena itu, maka kalian harus tahu syarat sahnya sholat berjamaah. Nah, apakah sudah tahu syarat sahnya sholat berjamaah? Oke, baik. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama itu harus ada imam. Jadi tidak ada kalau berjamaah itu tidak ada imam, ya, harus ada imam. Kemudian yang nomor 2 adalah makmum berniat mengikuti imam. Yang nomor 2, yang nomor 3 dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Kemudian setelah syarat sah sholat berjamaah apa lagi? Akan berpindah syarat menjadi imam. Nah, ini penting. Adapun syarat menjadi imam, yang pertama itu adalah mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah paling luas wawasan agamanya. Jadi yang paling lebih mengerti, yang paham istilahnya. Kemudian yang 4 adalah berakal sehat. Kemudian balai itu ukurannya adalah bisa membedakan, adalah orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kemudian berdiri pada posisi paling depan, dan seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Kemudian yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Misalkan kalian makmum kepada seseorang yang ada di langgar atau di masjid, kalian makmum kepada orang lain, nah itu tidak boleh. Kemudian setelah syarat menjadi imam, yang kalian harus ketahui juga yaitu mengenai sholat menjadi makmum. Seperti apa sih? Apa saja sih syarat menjadi makmum itu? Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan salatnya imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Nah, ini berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian syarat selanjutnya, syarat makmum selanjutnya adalah posisi di belakang imam. Tidak boleh yang namanya makmum itu di depan, ya bukan jamaah namanya itu. Ini namanya berjamaah itu makmum harus di belakangnya imam.
Kemudian yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan salat imam. Ya, misalkan sholat imam sholat isya, ya. Makmum sholat maghrib atau yang lainnya subuh bahkan. Nah itu tidak boleh. Kemudian anak-anakku yang terakhir, bagaimana ketika kalian itu mau sholat berjamaah, misalkan sholat maghrib. Lalu bagaimana Pak kalau makmum itu tidak nutut bacaan surat Al-Fatihahnya imam? Tidak apa-apa. Nanti ketika imam itu ruku, kalian harus ruku juga. Begitu imam itu i'tidal, kalian harus i'tidal. Dengan syarat bergantian, tidak boleh bersamaan, apalagi mendahului. Ini banyak dah anak-anak ini yang sholat ini. Banyak sekali masih yang salah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi makmum masbuk itu adalah sholatnya seseorang yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya kalau nutut Pak, kalau nutut itu bagaimana Pak? Nutut bacaan Fatihahnya surat imam itu dinamakan makmum muwafiq. Jadi ada dua makmum itu, ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Baik, sebelum saya mengakhiri, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.